Sekarang kita akan melihat bagaimana cara kerja sistem hidrolik. Jadi, perhatikan yang dikatakan sebagai sistem itu terdiri dari komponen-komponen yang mereka dirakit dalam satu kesatuan untuk mengerjakan suatu tujuan. Begitu juga dengan sistem hidrolik. Karena dia merupakan sistem, maka dia terdiri dari beberapa komponen. Komponen ini nanti itu akan kita jelaskan setelah kita mengetahui secara garis besar bagaimana cara kerja dari sistem hidrolik itu sendiri. Sekarang kalian perhatikan kira-kira seperti ini skema dari sistem hidrolik, di mana pada sistem hidrolik itu fluida yang bertekanan itu berasal dari suatu tangki. Jadi kita punya tangki yang berisi fluida. Di tangki ini kemudian nanti itu fluida yang bakal masuk ke dalam sistem atau dialirkan untuk menggerakkan aktuator kita, itu dia difilter terlebih dahulu. Sehingga ketika masuk ke dalam sistem dia tidak mengandung kontaminan yang dapat seperti itu tadi meningkatkan panas yang mengalir di dalam sistem, kemudian juga merusak beberapa komponen yang lainnya. Fluida ini tadi agar dia bertekanan, itu dia dipompa. Jadi di sini yang pertama, itu kita butuh pompa. Pompa ini fungsinya adalah untuk membentuk minyak ataupun fluida yang bertekanan. Selain dia memiliki pompa, yang fungsinya adalah memompa, memberikan tekanan dari fluida untuk dapat mengalir ke sistem, dia juga mempunyai pressure control untuk menghindari adanya tekanan berlebih yang mengalir ke sistem. Nah, jadi pressure control ini tadi itu biasa disebut juga sebagai relief valve karena dia dapat mereliefkan ataupun membuat tekanan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sistem tersebut. Kalau terjadinya overpressure ataupun tekanan yang berlebih, dia bisa mengembalikan oli ataupun fluida tadi kembali ke tangkinya. Yang berikutnya setelah melewati si pressure control dan sesuai tekanannya dengan sistem tidak berlebihan. Kalau ada yang berlebihan dikembalikan ke tangki, maka fluida tersebut diarahkan ke directional control. Directional control inilah nanti yang mengarahkan fluida tersebut apakah masuk ke aktuator untuk dapat menggerakkan beban kerja yang disambungkan ke sistem pneumatik ini tadi, atau dari aktuator menuju kembali ke tangki. Karena sama seperti pada sistem pneumatik, udara yang masuk ke aktuator itu nanti setelah melakukan kerja agar aktuatornya bisa kembali ke keadaan semula, udaranya tersebut kan dikembalikan. Tapi kalau udara dia dikembalikan ke lingkungan karena dia tidak akan mengotori lingkungan. Sedangkan kalau misalkan minyak ini nggak mungkin dikembalikan ke lingkungan. Sehingga nanti akan basah lingkungannya seperti itu. Oleh sebab itu, untuk dapat mengembalikan fluida yang sudah kita pakai tadi, itu melalui directional control, dia balik lagi ke tangki. Ingat ya, ini berbeda dari pengembalian dari pressure control. Kalau pressure control, dia mengembalikan untuk mengurangi tekanan. Kalau yang Ibu sebutkan tadi, fluida itu berasal dari aktuator yang sudah dipakai dan dibuat oleh directional control untuk kembali lagi ke dalam tangki. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, setelah si fluida tadi melewati directional control, jadi directional control ini akan mengontrol arahnya itu menuju ke silinder. Silinder ini sama seperti yang ada pada pneumatik, hanya saja ini khusus untuk sistem hidrolik. Dia ada dua juga, ada silinder kerja tunggal, ada silinder kerja ganda, dan bisa ada yang berputar. Yang digunakan untuk mendorong si piston ini tadi, itu adalah fluida, bukan udara, seperti yang ada di sistem pneumatik. Ketika fluida cair ini, itu dia mendorong si piston, sehingga batang piston ini bergerak, dan di sini itu akan diletakkan beban. Beban tersebut itu akan juga turut bergerak. Kalau misalkan sudah selesai melakukan kerja, maka untuk dapat kembali ke keadaan awal, ini fluidanya itu dialirkan kembali keluar. Dan melalui directional control lagi, seperti yang Ibu bilang tadi, itu mengembalikan
fluida ke dalam tangki. Begitu seterusnya cara kerja secara umum dari sistem hidrolik. Di sini, untuk dapat menekan piston, maka kita berpatokan pada rumusan yang sudah kita ketahui di fisika, yaitu F sama dengan P kali A. Jadi jangan lupa F sama dengan P kali A, di mana F itu adalah gaya, P itu adalah tekanan, dan A itu adalah luas permukaan benda yang ditekan. Dalam hal ini, benda yang ditekan itu kan piston ya. Jadi ini adalah luas permukaan piston. Dengan kata lain, kalian ketika mencari berapa beban yang harus digerakkan oleh suatu sistem hidrolik, itu kalian cek terlebih dahulu. Perhitungkan dulu berapa besar bebannya. Jadi gaya ini adalah bebannya. Berapa besar bebannya yang bakal digerakkan. Setelah itu, kalian bisa melihat kalau bebannya sudah didapatkan, itu kalian cek berapa luas permukaan piston yang kalian gunakan sebagai aktuator. Semakin luas piston yang kalian pergunakan, maka nanti gaya yang bisa dikerjakan semakin besar. Artinya, kalau kalian butuh gaya yang besar, maka pilihlah silinder ataupun yang di dalamnya ada piston, itu ukurannya juga besar. Selanjutnya, yang kedua itu tekanannya. Ini kan tekanannya bisa diatur ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, kalau gayanya sudah diperhitungkan, maka luas permukaan pistonnya juga sudah diperhitungkan. Sekarang kita lihat, jadi berapa tekanan yang harus kalian berikan ke sistem hidrolik kalian agar bisa menggerakkan beban tersebut. Juga agar tidak terlalu tinggi tekanannya, karena ini fluida cair. Kalau dia terlalu ditekan, maka itu akan menimbulkan yang seperti tadi, itu panas di dalam sistemnya sendiri. Kira-kira seperti ini secara umum cara kerja sistem hidrolik yang fluidanya mengalir dari tangki, dipompa menuju ke pressure control untuk menentukan apakah tekanannya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, dia masuk ke directional control. Kalau misalnya belum sesuai, dikembalikan ke tangki. Nah, dari directional control dia dialirkan untuk menggerakkan aktuator berupa silinder. Setelah selesai, dia akan dikembalikan lagi ke dalam tangki. Selanjutnya kita akan melihat apa saja komponen yang dipergunakan pada suatu sistem hidrolik.